warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel Binamas FM, media penyuju hati bersama menggapai barokah ilahi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nisa ucapkan untuk seluruh sahabat Binamas FM dimanapun sahabat berada, semoga puasanya lancar dan diberikan pahala serta keberkahan. Alhamdulillah sahabat Binamas, seperti biasa kita ada di studio salah satu ruang rekaman di Binamas FM Purworejo, dan di sini alhamdulillah Nisa sudah ditemani oleh Ustazah Zulfah Kiram SAG, seorang penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, hari ini masih segar gimana? untuk berpuasa ya. Ya. Subhanallah sekali ya Ustazah. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Tentunya pasti kita akan membicarakan tentang seputar rumah tangga ya, rumahku syurgaku. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang sumber-sumber dari konflik ya, ada beberapa macam itu kemarin ya. Nah sekarang kelanjutannya nih Ustazah, bagaimana sih kita sebagai seseorang pribadi mempunyai masalah, cara pandang kita terhadap konflik tersebut, menghadapi konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti apa Ustazah? Ya baik Mbak Nisa, pada kesempatan kali ini kita akan memandang cara pandang kita terhadap konflik itu seperti apa. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana nanti apakah konflik yang ada di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita itu nanti akan terselesaikan dengan baik, atau justru malah menjadi destruktif, jadi malah justru menjatuhkan, bahkan bisa menjadikan semangat kita putus asa dan seterusnya, itu yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa cara memandang konflik itu harus seperti apa yang paling tepat, kita pasti akan segera untuk menyelesaikan konflik itu dan tidak akan menjadikan konflik menjadi beban. Terutama dalam kehidupan rumah tangga. Kita tahu bahwa di dalam rumah tangga itu konflik adalah sebuah keniscayaan. Pastilah ya, semuanya pasti ada pasti mengalami konflik, dan kita harus siap itu. Walaupun terkadang kita membayangkan kayaknya berumah tangga itu semua serba indah ya. Tetapi yang indah itu pasti ada banyak konfliknya. Dan memang betul berumah tangga itu adalah sesuatu yang indah. Kita jangan bayangkan sesuatu yang mungkin sangat membuat kita itu takut atau trauma terhadap kehidupan rumah tangga. Tetapi kita harus positive thinking bahwa Allah memang menghendaki manusia itu berpasang-pasangan, menjalin keluarga, tentu akan menyediakan kebahagiaan di sana. Dan ini janji Allah, karena kan kemarin sudah kita sampaikan pasti akan menyediakan hati yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tambahi wal barokah wa maslahah. Banyak sekali nih ya Mbak Nisa. Ada 5. Baik, bagaimana misalnya kemudian di dalam rumah tangga kita pas menghadapi konflik atau persoalan. Nah, cara menghadapi konflik itu tentu kita harus tahu agar kita itu bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, ini ada beberapa tipe orang atau cara orang dalam menghadapi konflik. Yang pertama, dia menghadapi dengan negatif. Pikirannya itu seolah konflik itu adalah sesuatu yang membebani kita, dan setelah itu kemudian pasrah. Saya sudah tidak bisa mengatasi ini semua. Lebih ke pesimis barangkali. Pesimis, kemudian mengeluh. Selama saya berumah tangga kok saya selalu ada persoalan gitu. Nah, ini ada tipe-tipe yang seperti itu. Tapi kita harus hilangkan. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa namanya konflik, namanya persoalan pasti kita temui. Jadi kalau kita selalu menyerah seperti itu, ya kita rumah tangganya akan lambat di dalam menuju ke tujuan utamanya, yaitu keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Nah, kemudian ada juga
orang yang memandang konflik itu dengan cara positif. Positif. Kebalikannya ini barangkali ya. Kebalikannya, positive thinking, bahwa konflik itu pasti ada, harus kita hadapi. Yep. Nah, kemudian dia mencari cara bagaimana agar konflik ataupun persoalan di rumah tangga itu kemudian bisa terselesaikan dengan baik. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kan, di dalam rumah tangga itu kan menyatukan dua insan yang berbeda. Dan pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka kemudian harus saling menutupi. Kalau itu kekurangan dan kelebihan menjadi sumber konflik, maka jangan sampai kita dalam mencari penyelesaiannya itu kemudian justru menyampaikannya kepada orang di luar, kita di luar keluarga kita. Kemarin sudah sampaikan petikan ayat Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu orang yang menutupi kekurangan pasangan itu ibarat seperti orang yang memakai pakaian. Semakin kita rapat menutupi, semakin kita berpakaian dengan rapat dan akan nampak keindahan rumah tangga kita. Tetapi semakin kita tidak bisa menutupi kekurangan dan bahkan itu menjadikan bahan konflik yang terus menerus, maka sebagaimana kita tidak berpakaian itu, Mbak Nisa. Alhamdulillah. Iya, begitu. Kemudian untuk tipe lagi yang ketiga, ada orang yang memandang konflik itu secara progresif. Seperti apa itu, Ustazah? Nah, progresif itu adalah bagaimana cara kita memandang konflik itu justru seolah konflik atau persoalan apapun ya, itu justru membuat semangat hidupnya, bahwa dengan saya diberi cobaan, saya diberi persoalan, itu pasti Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik. Mungkin ada lompatan kebahagiaan, lompatan rezeki, lompatan nikmat yang akan kita terima. Jadi dengan melihat adanya banyak persoalan, justru dia merasa bahwa saya diperhatikan, bahwa saya disayang oleh Allah, bahwa saya pasti akan disediakan sebuah kebahagiaan yang tidak seperti sebelumnya. Mungkin tidak dirasakan, orang ini akan optimis, mungkin tidak dirasakan kebahagiaan itu di dunia, tetapi dia berharap nanti di akhirat dia akan mendapatkannya. Ustazah, berarti ini antara positif dan progresif ada perbedaannya. Barangkali kalau positif itu hanya memandang, oh saya memandang ya namanya hidup pasti ada permasalahan, tetapi barangkali dia kurang semangat gitu. Atau gimana? Dia tetap, kalau yang positif tetap memandang itu tidak putus asa. Tadi kan kalau ini negatif putus asa. Kemudian dia merasa lumrah, keluarga ada konflik, kemudian gitu, menyelesaikan. Tidak progresif ya, hanya progresif itu kan merasa justru lebih semangat ya, merasa bahwa dengan saya dapat cobaan sedemikian berat, saya konflik keluarga sedemikian berat, pasti setelah ini saya akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Nah itu yang semangat terus, sekalipun ada konflik menyelesaikannya dengan baik dan tentu semangat. Kalau itu positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia semangatnya nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Berarti itulah yang kita cari ya, sahabat Binamas dan Ustazah ya. Kalau ada kita mendapatkan sebuah permasalahan, sebuah konflik dalam rumah tangga, tidak melulu kita melihatnya dengan positif, tetapi juga harus progresif, tetap semangat gitu ya. Betul. Karena begini Mbak Nisa, jadi ada beberapa tipe orang di dalam menghadapi persoalan. Ini lepas dari apakah itu rumah tangga atau tidak ya. Kita akan mengamati coba di lingkungan kita. Ada beberapa orang yang ketika menghadapi persoalan itu dia lebih ke mungkin dikatakan di sini itu pemimpi. Iya. Ini jadi, konotasinya negatif atau positif pemimpi itu, Ustazah? Orang memimpi itu sebenarnya bisa positif, tapi lebih ke hal-hal yang kurang rasional ya. Oh gitu. Jadi kalau tipe pemimpi menghadapi persoalan, menghadapi konflik itu begini. Jadi dia menganggap bahwa konflik itu harus diselesaikan. Dia punya banyak ide untuk menyelesaikan, tetapi tidak dilaksanakan. Jadi banyak konsep ide, gitu banyak konsep tapi tidak dilaksanakan. Iya, itu tidak diaplikasikan, pemimpi. Iya. Kemudian yang kedua adalah tipe yang cepat bereaksi.
mungkin orang yang seperti ini seperti orang yang kalau ada persoalan dia responsif, terlalu agresif mungkin ya agresif, tapi dia tidak menyelesaikan persoalan. Jadi hanya biasanya bingung kan, orang yang tiba-tiba ada persoalan kemudian dia bingung, panik dengan artinya lah. Ini orang-orang yang seperti ini juga ini biasanya tidak mudah di dalam menyelesaikan konflik yang ada di dalam rumah tangganya. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, yang tipe pengeluh itu tadi. Iya. Ada di antara kita kalau ada persoalan itu sedih, mengeluh, kenapa saya menghadapi ini? Rasanya gitu. saya yang paling ini ya, yang punya masalah dalam hidup ini cuman saya aja gitu ya. Mungkin begitu Mbak Nisa. Mengeluh terus gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah sering-seringlah bersilaturahim. Kenapa bersilaturahim itu menjadi satu hal yang salah satunya bisa menyelesaikan persoalan, karena dia akan lebih terbuka wawasannya bahwa ternyata masalah kita itu mungkin tidak seberapa dibandingkan orang yang di luar sana gitu. Jadi jangan mengeluh dengan persoalan, karena persoalan pasti akan kita hadapi. Kemudian berikutnya adalah tipe pengkritik. Nah ini nih ini nih yang sering biasanya ada di sekitaran kita. Kita kalau ada persoalan lebih kepada menyalahkan pihak lain. Ya, jadi tidak koreksi terhadap diri kita sendiri. Nah, ini jangan sampai kita terjadi yang seperti itu. Jadi kita nanti menempatkan diri, oh bagaimana sih biar persoalan yang saya hadapi ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah tipe orang yang memang terbiasa dengan memecahkan masalah. Jadi masalah dipetakan seperti kemarin itu, kita tahu sumbernya, kita tahu, kalau sudah tahu sumbernya kan berarti kita akan tahu di mana letak kesalahannya. Kemudian kita cari tahu, oh berarti kalau sudah ketemu persoalannya, kita kemudian mencari solusinya. Jadi tidak ibarat persoalan itu tidak ngambrah-hambrah. Iya, betul. Jadi dicari sumbernya, dipetakan persoalannya, kemudian dicari solusinya. Ini adalah tipe orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ternyata begitu. Ada banyak juga ya Ustazah. Ini Nisa jadi bingung, ini Nisa masuk ke yang mana? Iya, semoga kita semuanya udah tahu. Oh, saya misalnya saat ini atau saat kemarin kita termasuk yang tipe mengeluh. Pengeluh itu. Jadi sekarang berarti persoalan atau konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengeluh. Kalau kita tipe yang pemimpi tadi, kita nggak perlu banyak bicara. Yang penting bagaimana tindakan kita nyata sehingga persoalan bisa segera terselesaikan. Begitu Mbak Nisa. Iya, ternyata seperti itu, ada 5 ya. Baik, kira-kira sahabat Binamas masuk tipe yang mana ini? Baik, alhamdulillah, insya Allah ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustazah yang sudah berbagi. Dan silakan untuk sahabat Binamas yang barangkali mempunyai pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga ataupun yang lainnya, bisa disertakan di kolom komentar atau di email kami. Insya Allah nanti bisa kita angkat sebagai topik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.